Sekalipun dia dipenjara waktu itu, tetapi bukan sebagai orang jahat, tetapi sebagai orang yang baik. Hai guys, hari ini kita ingin membahas Saulus itu orang jahat atau baik. Nah, di Alkitab dikatakan Saulus itu sebelumnya orang jahat, tapi dia mulai menjadi baik karena Tuhan sedang memberi mujizat kepada Saulus. Dari matanya buta, tidak bisa lihat, menjadi bisa lihat lagi Saulus. Iya, betul. Jadi kadang orang salah menafsirkan. Kadang orang berkata gini, Saulus itu istilah orang jahat dan kemudian Paulus orang baik. Tetapi sebenarnya Saulus dan Paulus itu menggunakan kata yang sama, cuman di dalam bahasa yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalau ditanya Saulus itu orang jahat atau orang baik, lihat dulu konteksnya. Jadi kalau dia sebelum percaya pada Tuhan, dia menganggap dirinya baik. Kenapa? Contohnya, dia ingin menangkap orang Kristen. Kenapa? Karena bagi Saulus, orang Kristen itu jahat, sehingga akan merusak Yudaisme, sehingga harus dihentikan. Nah, bagi dia baik. Tetapi bagi Tuhan, tidak baik. Karena itu ketika dia ingin melakukan apa yang dianggap baik, kemudian Tuhan langsung berkata, stop Paulus. Ketika dia lihat cahaya dan kemudian dia buta, dan kemudian dia akhirnya diingatkan oleh Tuhan bahwa dia bukan melakukan yang baik, tapi melakukan yang jahat. Baru setelah dia mengalami pertobatan menjadi alat Tuhan, dia bisa melakukan yang baik, yaitu dengan menjadi pemberita Injil. Felix tahu nggak? Paulus itu memberitakan Injil kepada orang Yahudi atau orang yang bukan Yahudi? Kayaknya orang yang bukan Yahudi. Betul. Jadi Paulus itu dipanggil Tuhan untuk menginjili orang-orang non-Yahudi. Jadi memang dia dikirim, dipilih Tuhan secara langsung untuk menjadi alat Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi. Karena itu kalau kita lihat di dalam Alkitab itu Paulus banyak menulis surat kepada jemaat di Filipi, jemaat di Korintus, jemaat di Kolose, Tesalonika. Nah, itu orang-orang yang non-Yahudi. Memang ada Yahudi yang Kristen di daerah tersebut, tetapi kebanyakan adalah non-Yahudi. Kenapa? Karena Paulus memang diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, Felix tahu nggak Paulus matinya seperti apa? Tidak tahu. Paulus itu matinya di penjara. Jadi dia di penjara, dia berapa kali ya di penjara ya? 3 kali kayaknya. 3 kali dia di penjara. Jadi dia memberitakan Injil, tapi dia di penjara. Kenapa di penjara? Apakah karena dia kembali jadi jahat? Tidak, dia tidak kembali jadi jahat sehingga dia di penjara. Tetapi dia memberitakan Injil dan orang tidak suka sehingga Paulus di penjara. Dan apakah dia sedih ketika dia di penjara? Tidak, soalnya ada Tuhan. Ada Tuhan, betul. Di penjara malah Paulus itu produktif. Dia tuliskan suratnya, surat penguatan. Karena itu ada surat-surat Paulus di penjara. Dan itu dia tuliskan surat-suratnya. Dan inilah yang kita bisa pelajari. Paulus dulu sebelum mengenal Tuhan, dia menganggap dia apa yang dia lakukan baik. Tetapi bagi Tuhan tidak baik. Sehingga Tuhan pertobatkan dia, menjadikan dia alat di tangan Tuhan. Sekalipun dia di penjara waktu itu, tetapi bukan sebagai orang jahat. Tetapi sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena dia beritakan Injil yang baik, kabar kebenaran itu. Apa yang Felix ingin sampaikan lagi? Nah, teman-teman kan sudah dengar cerita dari Papi Oni. Nah, dan sekarang teman-teman harus jadi baik supaya papa mama tidak marahin kalian semua. Dan itu semua ngopi kita dari hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share di bawah ini ya. Dadah. Tuhan berkati. Halo rekan-rekan semua.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.